menelpon saya. Bukan Anda yang membutuhkan, tetapi anak Anda yang membutuhkan cara atau alat itu untuk tetap bersambung walaupun dia jauh berada, ya kan, dengan Anda, agar supaya hubungan itu tetap ada, begitu, seperti itu, Pak. Silakan dilanjut. Itu yang bisa saya sampaikan, yang mungkin tanggapan saya, sanggahan saya bisa disempurnakan oleh Bang Chan. Silakan, Bang. Lanjut, Bang. Atau Bang Datuk atau silakan lanjut semuanya. Itu yang dari tadi kami atau saya mau sanggahan gitu. Berhubung ini kan ada waktu lowong, maka saya sampaikan kan seperti itu. Bang Renio tadi sudah sepakat dengan itu, sepakat sih. Tapi Bang siapa ini dia nih, Bang siapa namanya? Bang Budi. Nah, siapa ini? Iya, sepakat mengenai apa Bang Abi? Jadi begini, Bang Abi tadi sudah mengatakan bahwa Bang Renio tadi sepakat bahwa ketika Allah bilang ibadah untuk itu ya, beribadah, maka itu yang membutuhkan adalah manusia. Bang Renio tadi sepakat bahwa di dalam Kristen pun Bang Renio bilang memang ibadah itu yang membutuhkan adalah manusia, bukan Tuhannya. Udah, terus saya yang kemudian jadi muncul pertanyaan tentang kenikmatan di surga. Dan abang-abang ini dipaksa menjawab berdasarkan ayat. Nah ternyata ketika ayat-ayat itu datang, Bang Budi ini datang mengatakan bahwa ayat-ayat itu semuanya setengah benar, setengah enggak gitu loh. Setengah kita nggak tahu, perumpamaan saja gitu kan. Maka saya sanksikan kenikmatan yang ditawarkan, itu maksudnya. Iya, tapi saya mendengar tadi ya. Tadi saya mendengar Bang Abi mengatakan bahwa saya menolak kenikmatan surga. Betul ya? Bang Budi itu harusnya tolak gitu loh, harusnya tolak bahwa tidak tahu enggak, maksudnya kenikmatannya. tadi Bang Abi ada dua hal mengatakan bahwa saya itu menolak kenikmatan surga. Harusnya saya bilang bukan, tapi Bang Abi tadi bilang saya menolak kenikmatan surga. Makanya saya tanyakan dalam hati saya. Saya bilang dari penjelasan abang terhadap ayat-ayat yang tadi itu gitu kan, maka abang juga harus menolak yang ditawarkan itu. Kenapa harusnya menolak? Karena itu hanya perumpamaan. Harusnya bilangnya tidak tahu gitu loh. Itu loh. Karena tidak mau jawab tentang perang yang ada di surga. Tidak mau. Jadi mengenai perang tadi Bang Abi itu bukan dengan saya, dengan enggak, Bang Yosi. saya tadi bicara semua. Karena saya baru datang. Saya bicara 4 poin tadi. Iya, saya bicara 4 poin yang berlandaskan ayat. Saya bicara 4 poin yang berlandaskan ayat. Bagaimana ada peperangan abang harus sembunyi kok? Bagaimana abang disuruh bilang itu kenikmatan surga? Bagaimana? Harus beli helm baja, Bang. Karena semburan api naga itu kan repot tuh. Makanya itu saya bilang pakai ayat, pakai dalil di situ. Silakan mau dieksegesis, putar kiri kanan muka belakang sampai bingung, tidak masalah. Yang penting pakai ayat itu. Nah, waktu dibacakan tentang pelaminan, masuk di dalam kamar, terus yang lain tunggu di luar. Saya sengaja pakai kata boneka supaya pada bingung. Tapi begitu dibacakan ayatnya sama Kang Ucang, semua bilang apa? Itu kemungkinan. Nah, apa coba itu? Itu tidak asli, itu segala macam ya. Silakan. Maksudnya kemungkinan? Perumpamaan kan abang bilang kan? Loh kan memang ayatnya itu seumpama Bang, ayat 23 ayat 1. Berarti kan abang berarti harusnya abang tidak tahu kan apa kenikmatan yang ada di sana kan? Oh itu hanya perumpamaan yang abang tidak yakini. Makanya kok. Kan Dulu, itu hanya perumpamaan yang tidak anda yakini terjadi secara nyata. Tidak. Benar nggak? Iya nggak? Iya nggak? Berarti harusnya jawabannya abang bahwa saya tidak tahu kenikmatan apa yang ada di sana. Karena yang ditawarkan ini dijawab dengar dulu. Yang disampaikan ini, tetapi ini hanya perumpamaan. Matius 25 tidak berbicara tentang surga. Lah gimana sih?
Gimana sih? Tadi dibaca itu. Bang, menurut abang di surga itu ada jual beli ya? Tidak ada. Makanya kan begitu. Ini kan jelas tidak berbicara mengenai surga, hal kerajaan surga. Bahkan No. di Alkitab Bang, ini ada dari banyak. dasar- Sebentar. Abang gantian, komentari gantian. dasar ayat. Gantian. Komentari dasar Sebentar, ayat. gantian. Dengar, ini. Gantian. Caranya salah ini. Gantian. Caranya salah ini. Ini caranya Loh, abang kok salah. salah. Kan begini, Saya abang mengatakan dengar dulu, ini dengar, surga dengar, toh. dengar. Abang mengatakan ini surga. Iya, sekarang dengar saya bilang. Saya menyatakan, saya yakin bahwa di dalam surga tidak ada jual beli. Tetapi Oke. ayat abang menyatakan surga dan jual beli. Ya, di Matius 25 ayat 27 Itu masalahnya. Jangan dihubungkan dengan keyakinan Begitu Bang saya. Budi. Jangan dihubungkan Yesus dulu. sudah menggambarkan Abang kan nggak surga yakin kalau kalian, itu- Anda. Abang kan nggak yakin kalau di surga itu ada Ya jual kan? beli. Kenapa di sini? Ini bukan, ini ayat abang. Bagaimana Itu sih? Ini ayat talenta di dalam ayat kitabnya apa abang. itu? Matius Gimana 25 sih? ayat 27. Kerajaan surga diibaratkan Ilmunya nggak perempuan nyampe-nyampe botol abang dan itu perempuan kalau kayak gini pintar. caranya. Saya nggak Ya mau kan, debat-debat kerajaan dengan surga. cara ini. Orang-orang ini Bang Budi, si Seperti Eca dan apa, Adi, talenta dia dan hal orang-orang sebagainya yang nggak itu. percaya Quran. Aduh, bentar dulu lah Bang Master. Orang-orang Bang yang nggak Budi, percaya Quran. Yesus sudah menggambarkan surga-surga Anda seperti itu. Kerajaan surga seperti perempuan botol dan pintar. Kerajaan surga diibaratkan talenta, bela dan sebagainya kerajaan ini. Oke. Gitu Bang Budi. Oke, lanjut. Eca, begini. Oke, saya bacakan satu ayat untuk Eca ya. Iya, gimana Matius Bang? 13 itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saya mau supaya Eca itu berpikir ya. Matius 13. Saya baca ayat mulai ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih. Oke. Matius Menabur 25 benih. Bang. Enggak, 1 saya sampai dengan ingin 30. bawa, saya Oke, bawa oke. kamu. Iya. Jadi ketika dalam Alkitab itu ada kalimat kerajaan surga, bukan berarti berbicara tentang surga itu. Itu kan yang dibawa oleh Bang Abi tadi. Tapi kan Yesus sudah Makanya menggambarkan, sebentar, Pak. Eca gantian. Sebentar, Iya. Eca gantian. Makanya saya bawa Eca ke dalam Matius 13. Di sini dikatakan hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih. Nah, kalau pola pikir kita mengatakan kerajaan surga itu fisiknya surga, tempat kita nantinya, setelah kita selesai dari dunia ini menuju kepada satu tempat yang indah, yang digambarkan indah, itu seperti itu, maka kalimat menabur benih ini akan sangat membingungkan, gitu loh. Lanjutlah, Kalau kita menabur benih itu. secara literal, makanya saya mau katakan kepada Kok Eca begini. membingungkan? Bingung saya kalau abang bilang Bentar dulu Bang membingungkan. Abi, biar Bang Oke, Budi. sebentar Bang Lanjut. Abi. Saya hanya ingin supaya Eca paham, ketika di Alkitab dikatakan hal kerajaan surga seperti ini, hal kerajaan surga seperti ini. Enggak semua Dilanjut itu Bang, menabur literal. benih itu Bang, belum Hal selesai. kerajaan surga seumpama orang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Nah, ini kan jadi jelas bahwa ketika ada hal kerajaan surga itu tertulis dalam sebuah Alkitab, itu tidak serta-merta sedang berbicara tentang satu tempat yang akan dituju bagi orang-orang yang telah hidup benar pada saat di dunia ini. Dalam tanda kutip, surga, anggap saja surga tempat yang indah itu bukan berbicara tentang itu, literal itu, enggak selalu Iya, begitu. artinya apa itu, Pak? Tetapi ini Artinya Bang, dalam Bang Budi harus kasih tahu ini, saudaranya ini, Bang Grenion sama Bang siapa yang di bawah ini baru naik.
bahwa kalau ada pertanyaan tentang, dengar dulu Bang, kalau ada pertanyaan tentang kenikmatan surga, apakah orang Kristen tahu berdasarkan ayat? Jawabnya tidak. Bang Karena Abi, karena- izin ya Bang Abi. Karena jawabannya Bagi- yang ada di dalam ayat tersebut tidak berbicara tentang surga. Itu yang harus abang jawab. Iya, melainkan tentang Iya, memang kesuksesan ayat ini juga. tidak berbicara tentang Ya, surga. saya Itu minta hal tolong kerajaan abang. surga. Tentang surga Anda Gini seperti loh, apa? Itu sesuatu yang berbeda. Saya Itu minta sesuatu tolong yang berbeda. abang. Saya minta tolong abang untuk kasih tahu saudara-saudaranya bahwa orang Kristen tidak mendapatkan pengetahuan tentang kenikmatan surga atau surga itu nikmat berdasarkan ayat. Gitu loh, itu yang harus dilakukan. Oke, Surga gampang Anda itu, seperti Bang apa Abi. sebenarnya Pak Budi? Oh, gampang. Yang pasti. Saya nggak minta Surga abang pastinya itu menjawab. seperti apa Saya minta gitu loh, tolong maksudnya itu. abang menyampaikan kepada mereka. Iya, nanti saya sampaikan kepada mereka. Itu aja udah cukup, sudah selesai berarti. Sudah. Oke, sekarang Bang Abi diam dulu. Eca tadi tanya apa Eca? Sebenarnya kalau memang itu bukan bukan surga, melainkan hanya menggambarkan surga seperti ini loh. Sebenarnya surga Anda itu seperti apa? Oke. Surga Bukan kami seperti apa? Bagaimana? Bukan seperti apa ya? Bagaimana? Nanti digambarkan lagi. Bagaimana? Oke. Hmm. Mengenai kebagaimanaannya, yang pertama Eca, kita harus sadar bahwa kita itu belum sampai di sana. Jadi kita nggak bisa menggambarkan secara utuh surga itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua Eca, kan kita sudah sepakat sama-sama bahwa surga itu apa sih? Kan gitu. Kita Ya. dua sepakat. Surga itu seperti apa sih? Enggak, kami di Al-Quran ada jelas lengkap Bang. Kalau di kami surganya. Surga Anda Iya kan, bagaimana? makanya saya bilang begini Eca, jangan kalian itu memasukkan pola pikir kalian ke dalam pola pikir Kristen. Kalau surga kalian penuh dengan makanan, ada kawin-mawin, ya silahkan. Monggo, kalau kami hidup seperti malaikat, kami memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu sesuatu yang indah, lebih indah dari segalanya. Saya kasih gambaran begini ya. Saya ini berpisah dengan bapak saya sudah lama sekali. Ketika saya berjumpa dengan bapak saya, itu kebahagiaannya lebih daripada hanya sekedar makan babi, lebih nikmat daripada sekedar hubungan seksual. Itu gambarannya. Jadi kebersamaan dengan Bapak itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah, sangat-sangat memberikan kedamaian yang tidak dapat ditukar dengan apapun juga yang berhubungan dengan fisik, apalagi cuma seksual, apalagi cuma makanan. Nggak ada bandingannya dengan kebersamaan kami dengan sang Bapak tersebut. Jadi Oke, jangan saya- bicara fisik-fisik gitu loh. Iya, Eca. iya. Jadi Tadi jangan masukkan pola pikir kalian. Oke. Bang Master kalian Bentar dulu silakan. Bang, saya izin, saya menanggapi ini ya kan, saya menanggapi sedikit saja sebentar. Tadi Anda mengatakan surga Kristen itu tidak bersifat fisik katanya. Dan kan melainkan surga Kristen itu seperti malaikat. Oke. Di mana sisi atau letak keadilan Tuhan ketika ada anak yang dilahirkan 0 bulan, kemudian dia tidak pernah melihat ibu bapaknya begitu. Kemudian dia mati. Ya kan, bagaimana di mana sisi atau letak keadilan Tuhan ketika ada ya kan perempuan yang tidak pernah menikah ataupun laki-laki yang tidak pernah menikah seumpamanya ini secara fisik ya, atau orang-orang miskin yang tidak pernah merasakan nikmatnya dunia, contoh makan makanan enak, pizza dan sebagainya. Di mana sisi letak keadilan Tuhan nanti di surga kalau dikatakan bahwasanya surga Anda secara rohani bukan secara physically. Kalau di dalam kami Islam, kami ya kan, bahkan kami hidup di dunia ini dituntut untuk menjadi seperti malaikat. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak larangan-larangan, ya kan, jangan inilah, jangan itulah, jangan inilah, jangan itu dan sebagainya. Kami dituntut untuk hidup seperti halnya hidupnya malaikat. Kan seperti itu, karena malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu, kita diberikan hawa nafsu. Ya kan, bagaimana kita menahan hawa nafsu kita yang seperti menahannya kita tuh melampaui seperti kehidupan malaikat. Kan seperti itu Pak. Contoh misalnya saya lupa nih, bingung lagi saya mengatakannya. Contoh misalnya begini Bang,
Kalau malaikat itu tidak diberi hawa nafsu, sementara kita diberi hawa nafsu. Kita hidup di dunia didampingi hawa nafsu. Bagaimana cara kita itu menahan hawa nafsu kita? Artinya kalau kita berhasil, artinya kita itu lebih daripada keistimewaan daripada malaikat. Kita diberi hawa nafsu, kita menahan. Sementara malaikat tidak diberikan hawa nafsu, ya pantas saja, wajar saja dia tidak melakukan kehendak-kehendak daging, ibaratnya kan seperti itu. Ya kan? Maka daripada itu Islam atau Muslim dituntut untuk hidup seperti malaikat di sini, di bumi ini, ya kan? Dan balasannya nanti ketika kita lulus dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala, balasannya di surga. Itulah letak atau sisi kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Bang. Oke, Eca, gini yang pertama, Eca. Begini Bang, ada kamu orang. bilang tadi Bentar dulu Bang. Bentar dulu Bang. Bagaimana kita? Bentar dulu Bang. Sedikit Bang. Bagaimana kita hidup diwajibkan dituntut untuk menjadi malaikat ibaratnya, menahan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecerdasan dan pengetahuan. Bentar dulu Bang. Bagaimana iman kita harus mengalahkan kecerdasan kita. Kita tidak boleh sombong hanya karena kita kaya, hanya karena kita cerdas, pintar dan sebagainya. Lalu kita sombong, artinya kita itu tidak seperti malaikat, ya kan? Sama halnya dengan binatang. Seperti itu Bang. Lanjutlah. Eca, ketika kamu mengatakan di mana keadilan puasa Tuhan, itu kan benar tuh. sebenarnya kalau kita mengatakan di mana keadilan Tuhan itu sulit untuk kita menjawab keadilan Tuhan, karena Tuhan itu maha adil. Artinya Tuhan bukan cuma adil tapi maha adil. Ketika kita hanya sekedar mengatakan harus sama, yang satu mengenal seks, yang satu harus mengenal seks, yang satu makan ayam, yang satu harus makan ayam, itu sebetulnya terlalu dangkal kita memaknai keadilan Tuhan hanya sekedar itu. Karena di surga nanti keindahannya, kedamaiannya, sukacitanya lebih dari apapun juga. Makanya ada orang yang menggunakan kalimat ini dalam ayat Alkitab. Ada kalimat, apa yang tak pernah dipikirkan, apa yang tak pernah dibayangkan, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi sesuatu yang di dunia itu nikmat, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti di surga. Itu apa? Ya kita nggak tahu. Itu keindahan, kebahagiaan itu. Sebentar Bang Abi. Sebentar Bang Abi. Sebentar Bang Abi. Gantian Bang Abi. Kamu sebagai Gantian umat Bang Abi. Kristen. Bang Abi tadi saya nggak mau menyela. Enggak. Ini Saya kasih tahu teman-teman. Iya, tapi Bang Abi nggak sopan itu menyela terus. Saya kasih tahu teman-teman bahwa eksplisit bahasanya nggak beradab loh. Eksplisit bahasanya kamu diskusi Bang Abi. Eksplisit bahasanya Jangan sampai setan kita itu, aduh. Jadi eksplisit bahasanya Bude Jangan ini sampai kita adalah dipengaruhi oleh setan. Orang ngomong dia ngomong ini. Jadi eksplisit Eca, bahasanya yang kedua, adalah Jelas yang kedua, nggak tahu beradab dia. bahwa Sosok Tuhan ngajarin orang tidak Dia adil, nggak kan nyadar. gitu. Itu eksplisitnya. kamu mengatakan bahwa Eca mengatakan bahwa Iya, Bang. Kalian Muslim itu dituntut seperti malaikat. Kalau Iya. begitu ya kamu jangan kawin. Iya. Tetapi kan kamu kawin nggak cocok cerai, kawin lagi nggak cocok cerai. Itu nggak seperti malaikat, Eca. Boleh saya bertanya? Artinya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam kalau seperti itu, Pak. Iya, Berarti kamu nggak bukan- sesuai dengan ajaran Islam dong. Siapa yang cerai Eca tidak menyerai? bilang- Eca tidak bilang kayak gitu tadi. Enggak, Cerai menyerai siapa? Tidak ada Kita bilang kayak tidak gitu. Kan boleh boleh kawin melakukan 4. hal-hal Boleh yang kawin tidak 4. baik. Ya kan? Boleh nggak Bukan. kawin 4? Bentar dulu. Ini karena- Memang ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Ya kan, memang kan ada anjurannya di dalam Al-Qur'an bahwasanya kawinilah satu. Ya kan, 1, 2, 3. Kalau kau nggak mampu itu 4. 1 katanya ya kan, kalau kau nggak mampu adil kan seperti itu. Memang itu ada anjurannya kok di dalam Al-Qur'an. Dan itu solusi untuk kita. Tidak ada juga disuruh hidup seperti malaikat toh. Dia tadi Ya salah enggak, nyambung. seumpamanya Bang, seumpamanya Oh, gitu iya loh. punya mereka Perumpamaan. tadi bilangnya kayak gitu. Perumpamaan, ya kan? Iya. Makanya di dalam Al-Quran bersabarlah, inilah, itulah, tunduklah, patuhlah. Kemudian jangan kau berlaku kasar kepada orang lain, mencaci maki. Artinya kita dituntut untuk mengendalikan emosi dan nafsu kita, kan seperti itu. Walaupun Iya. kita punya hawa nafsu, artinya hal-hal semacam itu yang buruk itu tidak boleh mengalahkan iman kita kepada Iya, Allah kan? Subhanahu wa taala. Disuruh Itu yang saya nikah maksud. gitu kan? Disuruh nikah, disuruh puasa, kan begitu. Itu solusinya tuh.
Jadi orang disuruh nikah itu karena ada itu tadi. Kan gitu. Kang Chan, buka mic ini, ada bicara sama Grenio ini. Aku udah dari tadi jadi. Saya mau nanya. Saya kan bukan Kristen. Saya baca dua data. Dalam Islam, contoh ya, misalnya. Saya buka data di contoh surat Ad-Dukhan ayat 51. Orang-orang Islam, orang bertakwa itu udah di tempat yang aman, surga maksudnya. Di taman, mereka di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra. Tahu kita apa yang akan lakukan. Dengan halus, tebal, duduk saling berhadapan. Kemudian mereka dipasangkan dengan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam apapun, buah-buahan, dengan aman dan tentram. Di dalamnya mereka tidak akan merasakan kematian, karena mati cuma sekali di dunia. Tuhan melindungi mereka dari azab neraka. Nah, saya baca lagi di dalam surat Al-Insan. Nah, mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Di sana mereka tidak melihat teriknya matahari, tidak pula dingin yang berlebihan. Ada banyak pohon, terus mereka dinaungi pohon itu dan mudah untuk memetik buahnya. Lalu banyak sekali ya. Nah sekarang saya baca juga di dalam Kristen, Matius 25 nomor 10 tadi. Pak Master Kalam sebagai jemaat sudah siap sedia sebagai mempelai pengantin bersama-sama dengan Yesus. Kristen, ya kalian Kristen bersama-sama dengan Yesus. Lalu kalian Kristen, Pak Master Kalam, Pak Gray, masuk bersama-sama dengan Yesus ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Teksnya begitu. Pertanyaan saya, kalian ngapain di dalam? Silahkan, perumpamaan kerajaan surga. Ngapain? Oke, kalau saya yang jawab jangan dipotong-potong ya, boleh? Tergantung. Ah, ya udahlah, nggak usah dijawab. Dipotong-potong malas. Silakan yang mau jawab. Bang Grenio itu loh, Bang Grenio tadi punya poin tuh bagus tuh. Oke, saya Bisa jawab. jawab Ya, mengenai silakan, perkawinan anak domba di sorga? Jadi begini ya, asik untuk melihat diskusi ini ya, karena kita bicara tentang hal yang sebenarnya kita hanya bisa memahaminya dari sudut pandang iman. Tidak ada hal atau real yang nyata dari kedua belah pihak. Kalau kita bicara tentang apa Matius 25 ya, tentang 10 gadis itu kan dia sudah bicara tentang perumpamaan hal kerjaan surga. Dan itu dijelaskan Ya, betul. tentang kejadian di bumi tentang acara seperti orang nikahan. Itu bicara real orang nikahan, dia punya contohnya seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada ruang perjamuan kawin itu kita mungkin sering lakukan, kita sering ikut acara pernikahan, kita masuk sama-sama foto bareng, makan bareng, itu yang disebut ruang pernikahan. Jadi jangan langsung berpikir Ngapain bahwa di dalam, itu di kamar. Ngapain di dalam? Makan sama-sama dengan pengantin. Saya bisa tambahkan di sini. Siap. Jangan potong dulu. Karena begini, karena dari tadi narasinya dari teman-teman musik bahwa itu seperti masuk kamar pengantin lalu tidur. Itu Pak yang Gray, saya tanya dulu Pak Gray. Kalau di ruang perjamuan makan apa yang dilakukan? Ya, kalau kita bicara dari budaya Yahudi, itu Pak Gray, banyak cerita. Pak Gray, dengarkan dulu Pak Gray. Kalau masuk ke ruang perjamuan makan apa yang dilakukan? Jujur. Makan kan? Ruang perjamuan dansa apa yang dilakukan? Dansa. Dansa. Ruang perjamuan kawin apa yang dilakukan? Ya itu kan ada orang kawin, ada orang nikah. Pak Gray, saya ulang. Ruang perjamuan kawin apa yang dilakukan? Tidak begini, jangan kita beranalisa sesuai dengan hal yang kita sebenarnya tidak paham. Anda ini jawaban Anda. Pattern Bentar, Anda saya tadi. bertanya abang, saya bertanya apakah perempuan 5 yang bijaksana itu masuk langsung tidur? Satu kali tidur 5 orang. Justru itu yang Pertanyaan- ditanyakan. Justru tidak Bukan. tidur. Kalau Anda orang waras, Anda tidak akan berpikir bahwa itu mereka tidur, begitu. Lo teksnya begitu, masuk ruang perjamuan kawin, lalu Iya, pintu ditutup. Gimana itu bicara tentang ruang perjamuan kawin itu bicara tentang itu malam pertama atau malam tempat kawin, tidak ada di situ. Makanya saya tanya, kalian di surga ngapain?
masuk ke dalam ruang perjamuan kawin sebagai mempelai laki-laki dan Tidak usah mempelai lupa dulu. perempuan. Anda maksudnya tidak usah ke situ. Sekarang saya tanya Konteksnya Anda. begitu. Saya tanya, Anda tahu pengertian surga tidak menurut Anda? Bukan. Ruang- Anda tadi ruang tidak perjamuan kan? kawin. Coba Anda kasih pengertian surga. Pengertian Anda baru tadi Wahyu merubah pasal kata-kata 19 perkawinan anak domba. Wahyu pasal 21 jemaat itulah pengantin mempelai perempuan. Perkawinan anak domba mempelai laki-laki Yesus. Mempelai pengantin perempuan jemaat Pak Grey. Matius 25 nomor 10. Pak Grey dengan Yesus sudah siap sedia masuk ruang perjamuan kawin. Itulah perempuan kerajaan sorga. Lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, Pak Grey dengan Yesus ngapain di dalam? Itu aja yang ditanya Bang Grey. Bukan, maksudnya begini. Kita itu Pertanyaannya itu kok bukan. Kalau nggak bisa Kita jawab itu, berdiskusi. saya ganti ke pertanyaan yang lain. maksudnya kita dewasa dalam diskusi lah. Tidak usah Iya, iya, kita iya. bicara. Begini. Anda, Bang, anda bicara, ada Bang. teksnya nggak pernah ada keterangan di situ. Ini Makanya saya saya tanya ke jelasin sana. aja deh. Saya jelasin. Oh, itu Pak Grey masuk. Kawinan anak domba, bukannya dia kawin anak dombanya tuh pria dan pengantinnya wanita, bukan. Itu adalah simbol ikatan. Perkawinan itu kan ikatan. Tapi di sini ya sebagai simbol ikatan apa? Anak domba itu kan Yesus. Yesus tuh sebagai raja di sorga. Kemudian Diikat. mengikat menteri-menterinya itu orang pilihan. Maksud Bu yang Evita diambil Pak Grey dari bumi. diikat. Pak Grey diikat. Iya, mengikat dalam ikatan. Betul. Sebentar dulu. Ikatan Maksud Bu dalam Evita Pak, kerajaan. sebentar. Bu Evita, jemaat itu yang dimaksud dengan pengantin perempuan siapa? Orang pilihan yang diambil dari bumi untuk Kalau Pak Grey, mendampingi Yesus Pak Grey yang ya baik. Pak Grey, Pak Grey. sebagai Pak Grey yang Kristen. tapi Bu Evita. Bu Evita dengar. Pak Membantu Grey yang dia Kristen ini, memerintah. ya, Pak Grey yang Kristen ini termasuk pengantin perempuan atau tidak? Pengantin perempuan itu kan orang pilihan diambil dari bumi. Tidak semua orang, cuman jumlahnya cuman sedikit. Nah, orang Kristen termasuk nggak di dalamnya? Kan nggak semua, cuman sedikit. Iya, kan? orang Itu Kristen yang beriman. semuanya. Baik, orang Kristen yang beriman kepada Yesus Tuhan itu termasuk yang di dalamnya tidak? Orang Kristen itu ya berarti orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Termasuk itu nggak pengantin perempuan? Tidak semua, kan aku bilang cuman sedikit. Iya, Masa yang semua itu. orang Kristen jadi pengantin Ya itu, orang Kristen yang termasuk aja. Anggap aja Jadi Pak Grey. menteri juga jumlahnya terbatas. Ya udah, anggap aja Pak Grey termasuk. Pak Grey termasuk pengantin perempuan. Lalu Pak Grey diikat oleh Yesus sesuai definisi Bu Evita. Pertanyaan sama. Pak Grey dan Bu Evita ngapain di dalam dengan Yesus? Kalau udah dipilih untuk mendampingi Yesus memerintah itu ada syaratnya. Bukan Dan itu gak yang ditanya. Udah anggap aja masuk semua syarat masuk, semua requirementnya masuk. Sekarang sudah masuk nih, masuk ruang perjamuan kawin. Pak Grey dengan Yesus ngapain di dalam ruang perjamuan kawin sampai harus diikat? Silakan. Apa ikatan antara presiden dan menteri-menteri? Ya makanya saya tanya, Ikatan ngapain di dalam? kabinet. Bu, tadi saya sudah Kalau di paparkan surga surga itu dalam ikatan Quran. dalam kerajaan. Banyak. Bu Evita dengarkan dulu, nyambung kalau dialog. Tadi saya sudah paparkan surga di dalam Quran. Sekarang tolong bantu saya. Di dalam Matius 25 nomor 10, Ibu dan Pak Grey lagi ngapain dengan Yesus di ruang perjamuan kawin? Apa Silakan. bunyinya Matius 5 ayat 10? Ya Allah la haula wala quwata illa billah. Panjang cerita kita baru nanya data. Panjang dari tadi. Baru nanya data. Perkawinan anak domba itu. Bukan mempelai pengantin pria sudah siap sedia. Mempelai pengantin perempuan yang diperumpamakan gadis yang membawa minyak itu, yang bawa minyak sudah siap sedia itu bersama-sama masuk ke ruang perjamuan kawin. Kata Mbak Wahyu pasal 21 bahwa yang membawa minyak itu pengantin perempuan itu adalah jemaat. Pak Grey bawa minyak, bayangkan bawa minyak. Pengantin perempuan laki-laki itu adalah Yesus. Siap-siap membawa minyak itu, siap-siap menyambut Yesus. Bagus. Nah, bagus, betul. Pertanyaannya masuk lagi. Masuklah Pak Grey dan Yesus ke ruang perjamuan kawin, bawa minyak dan siap diikat. Pertanyaannya sama, ngapain kalian di dalam? Silahkan. Ikat ngapain?
Bau minyak. Ya berarti dia itu siap dalam ikatan. Udah diikat, anggap aja. Udah diikat aja. Siap. Jangankan siap, udah diikat aja. Nah, pertanyaan sama, ngapain? Sudah bawa minyak, Dalam diikat. ikatan mendampingi Yesus dalam kerajaan itu seperti menteri-menteri, Diikat, kan ada didampingi. pentabisannya. Ya, ngapain di dalam? Pentabisannya yaitu peresmian hubungan antara presiden dan menteri-menteri Iya, itu ngap- kan ada. Ya Iya, kan? pertanyaan sama, ngapain di dalam? Sudah diikat, sudah bawa minyak, sudah didampingi, ngapain di Kalau dalam? bawa minyak tuh artinya dia tuh bersiap-siap menyambut Yesus. Ah, sudah datang bahkan sudah masuk ke dalam bareng-bareng. Ngapain di dalam? Sudah diikat. Sudah diikat pula. Meresmikan ikatan antara raja dan Sudah menteri-menteri. diresmikan ikatannya. Hah, pakai kunci gembok, diikat. Aku udah bilang itu Ngapain di dalam? simbol perkawinan itu Iya, ngapain di dalam? ikatan antara raja dan menteri. Bukan Saya tadi perkawinan antara paparkan pria secara dan wanita. gamblang Kau surga tidak dalam ngerti. Quran. Bu, Orang Indonesia bukan. ngapain di dalam? Kau Ngapain? tidak mengerti perkataanku, orang peresmian. Ngapain di dalam? Ya udah diresmikan. Udah, saya terima semua. Bawa minyak, diikat, diresmikan, berdampingan, udah. Pertanyaannya ngapain harus begituan? Sampai harus diikat, harus bawa minyak. Takut Meresmikan hubungan antara raja dan menteri. Udah resmi, udah resmi. Sekarang yang ditanya bukan itu lagi. Indonesia juga kabinet kan Ngapain? ada peresmian. Iya, Kalau udah resmi, udah saya terima presiden jawabannya. menterinya itu Iya. satu kabinet. Yang ditanya bukan membentuk itu lagi, kabinet Bu. itu. Kan ada peresmiannya. Udah resmi, Membentuk udah resmi. kabinet ada Ah, sah. peresmian, kan? Nah, sekarang pertanyaannya Pak Grey dengan Yesus ngapain di dalam sebagai mempelai laki-laki dan perempuan? Bang Gere tadi udah jujur tuh. Dia nggak tahu kenikmatan surga itu tidak ada tuh. Cuman Itu kan Ini nikmatnya di sini. Ini kenikmatan dengar. apa di aku kenikmatan pria dan wanita di surga. Lalu ibu ngapain Surga di itu sorga? tempat yang suci, tidak ada kenikmatan. Ibu ngapain di sorga kalau hubungan gitu? intim, seks gitu nggak ada. Surganya Ibu ngeheng di sorga gitu Allah loading yang nikmat. Nggak nikmat. Iya. yang diada-adain, ya kan? Ngapain? Bu, Tuhan aktivitas. palsu kalian, makanya tuh Yes. Bukan yang saya tanya, ibu ngapain di dalam di ruang perjamuan kawin? Pak Grey dengan Yesus ngapain di kan dalam? orang pilihan itu menteri-menteri dia. Jadi dalam gimana? kabinet. Gimana nggak dipilih? Jadi pilih lah yang bawa minyak. Bener deh. Kalau nggak bawa minyak nggak Nggak dipilih. bisa, Iya. tidak bisa ngajarin orang yang terlalu Diikat bodoh. lagi, bawa minyak lagi. Tidak bisa ngajarin orang yang terlalu bodoh masih ya. nggak tahu Jadi apa harus kenikmatannya. bisa gitu loh. Nggak ada kenikmatan. Mesti bisa lulus SMA. Bu Evita, Bu Evita bentar. Anak TK yang Bu masih Evita dengar. gitu. Iya. Bu Evita, ada nggak sorak-sorai di sorga? Sorak-sorai itu bergembira maksudnya. Menyambut kerajaan Bu Evita, sorga. iya. Kalau Yesus itu Pasti maha besar ada. tidak Yesus? Sebagai Tuhan maha besar nggak dia? Dia tidak maha, tapi dia ditunjuk oleh Bapa sebagai Raja Sorga. Maha besar tidak Yesus? Tidak maha besar, dia ditunjuk oleh Bapa sebagai Raja. Dan akan dikembalikan kekuasaan sebagai Raja. Jadi Yesus bukan Itu Tuhan yang maha 1 besar. Korintus 15 ayat 24 itu akan dikembalikan pada Iya. saatnya kepada Bapa. Jadi Yesus bukan Tuhan yang maha besar. Bukan yang maha. Nah, di Yesus antara itu Pak Grey dan Yesus yang mana yang besar? Oh, maksudnya pengantin anak domba itu. Dia pasti lebih rendah dari Yesus sebagai Raja. Ya Allah. Iya. Tidak ngerti ya. Kalau tuh nggak ngerti-ngerti ya. Orang ngomong apa kau nggak ngerti-ngerti. Ibu yang bilang tadi bawa minyak, ibu yang bilang Kan diikat. gampang sebenarnya, apalagi kau orang Indonesia kan. Makanya tolong dijawab bahasa ngapain di Indonesia dalam? dengan cepat. Ya udah, ibu jawab tolong kalau gampang. Ngapain Pak Grey dengan Yesus di dalam ruang perjamuan kawin? Ruang perjamuan kawin. Bawa minyak, diikat. Diikat. Kan hubungannya dalam kabinet seperti di Indonesia juga ada peresmian kabinet. Iya. Nggak ngerti lagi. Aku Iya udah diresmikan, udah resmi. jadinya ngabisin waktu.
tidak berat. Kan ibu yang belum menjawab. Ini orang-orang pada nggak ngerti semua, aku dijelasin. Udah jelas. Iya, Ada ngapain di pertanyaan dalam? apa lagi? Udah next question. Ibu, Bu belum dijawab. Pertanyaan berikut ya. Pak Grey dengan Yesus ngapain di dalam bawa minyak dan diikat? Diurut Aku udah pertanyaan bilang tadi, bawa minyak tuh Kang Chan. berarti dia udah Diurut siap. pertanyaan tadi. Udah kalau siap, di- oke. Kang Chan, Menyambut Iya. Yesus sebagai raja. diurut pertanyaannya, kalau di ruang perjamuan kawin, apa itu paling akhir, yang paling depan tadi diurut dulu, mungkin jawab satu-satu. Nah, coba Bu Epita, saya tanya Bu Epita. Kalau ruang perjamuan makan apa yang dilakukan, Bu? Di situ ayatnya ada yang bicara. Bukan, ini dengar. Fokus pertanyaan saya, Bu. Kalau Ibu diundang ke ruang perjamuan makan, Ada peresmian kan? ya, apa yang akan Ibu lakukan? Peresmian ikatan antara. Yang paling utamanya aja, Bu. Aku Kalau umpamakannya, ibu fokus, Bu coba Evita, ibu foto nggak fokus, dengarkan dulu Bu. Peresmian dan lain-lain, isi buku tamu lah, dan ini urusan awat. Ini utamanya aja dulu. Ibu diundang ke ruang perjamuan makan, apa yang Ibu lakukan? Nih kamu bayangkan aja kalau di dalam Bu, kabinet Ibu, itu kenapa kan Ibu ada menghindar? peresmian, dia Ibu, kan dengar pasti dulu. juga ada acara Iya. makan-makan kan? Makan bagus. Kalau ruang perjamuan dansa, apa yang dilakukan? Ya di situ tidak mempersoalkan dansa-dansa. Bukan ini pertanyaan. Bukan ini pertanyaan. Kalau Ibu diundang ke ruang Orang di perjamuan kabinet, dansa, ya. manusia juga tidak Kalau ada Ibu dansa, diundang ke ruang adanya perjamuan makan-makan dansa, mungkin. Ibu dengar dulu. Ibu diundang ke ruang perjamuan dansa, apa yang mereka lakukan di sana? Aku tidak Dansa. menjawab hal itu karena tidak ada dansa di sana. Bagus. Sekarang saya tanya, kalau di sini ada, kalau ruang perjamuan kawin apa yang dilakukan? Ya pasti kan acara peresmian hubungan, kemudian acara makan ya kan? Udah diresmikan. Kok makan? Bersorak-sorai menyambut Bersorak-sorai. mempelai. Itu adalah simbol semua untuk ikatan antara raja dan menteri ya. Yesus Baik. sebagai raja dan Setelah- pengantinnya itu adalah menteri-menterinya. Baik. Setelah Yesus diikat dengan Pak Grey, kenapa Pak Grey bersorak-sorai? Apa yang terjadi pada Pak Grey? Jadi gembira dong menteri-menteri itu. Tahu dampaknya itu gembira, tahu. Cuman yang saya tanya Menteri-menteri apa juga yang gembira sudah dipilih dan bisa hadir dalam iya iya. peresmian dia juga Dia kan dipilih. gembira. Iya. Dipilih udah, Harus dipilih. dibahas sampai detail. Itu pertanyaannya betul. Apa yang dilakukan Yesus sehingga Pak Grey bersorak-sorai? Kalau ada peresmian beneran Bentar, Bu dia Evita. dilakitkan, kau akan lihat itu kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu pemerintahnya dari sorga, tapi manusianya itu ada di bumi. Iya, Kecuali apa yang membuat orang pilihan itu yang menteri-menterinya Baik. mana ada di sorga juga. Iya, Tapi apa yang orang-orang membuat Pak lain Grey? itu yang Bu banyak, Evita. manusia yang banyak itu Baik. ada di bumi hidupnya. Iya. Apa dengan pertanyaan? Apa yang Di membuat sorga Pak Grey? cuman Iya. yang menterinya Iya. itu yang di sorga. Ya udah diulang-ulang itu udah 7 kali. Udah. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apa yang membuat Pak Grey ini bersorak-sorai gembira setelah diikat dan bawa minyak oleh Yesus? Apa yang dilakukan Yesus kepada Pak Grey? Apakah menteri-menteri itu enggak gembira? Terpilih jadi menteri? Iya, gembira. Yang saya tanya apa yang dilakukan di sana? Diresmikan Iya apa? hubungannya dalam kabinet ya mereka bergembira gitu maksudnya. Ya apa yang dilakukan Kok oleh jelasin lagi seperti tidak ada pertanyaan. kan itu di ruang perjamuan Tidak ada kawin. pertanyaan lain Apa? gitu loh. Lo kan sudah saya Sudah terima itu, Bu. selesai. Bukan, saya terima itu diresmikan, dipilih, bawa minyak, harus diikat. Udah saya terima, menteri kau di sampingku, udah saya terima semua. Pertanyaannya adalah tetap apa yang dilakukan Yesus kepada Pak Grey sehingga Pak Grey bersorak-sorai? Apa? Nggak jelas-jelas kan aku udah bilang. Mendampingi Yesus sebagai menteri. Iya, apa yang dilakukan? Bersorak-sorai. Ini nih contoh-contoh. Adanya sebuah Nah, contoh nih, kerajaan Kang di Chan sorga didampingi kan? telah Didampingi, diresmikan. ya Kang Chan didampingi oleh istri. Ya, Kang Chan didampingi oleh istri. Ya, Bergembira dong. iya, iya. Ini Kang Chan didampingi istri. Apa yang Kang Chan lakukan? Saya cium pipinya. Wah, istri saya gembira dia. Nah, yang saya Tidak, tanya memang apa yang menteri-menteri dilakukan? mencium pipi Apa presiden. yang dilakukan? Iya, apa yang dilakukan Yesus Memberi kepada Pak salam. Grey sehingga dia bersorak-sorai dan Aneh-aneh gembira? aja kau. Buat mengada-ngada gitu. Matius 25 nomor Tapi orang malah 10. jadi kacau dengan
narasi yang dibuat Baca, Mbak. buat. Orang pada kacau, orang banyak pertanyaan nih. Gimana Ibu buka sebenarnya Matius di 25 surga? nomor 10. Ibu, Pak Grey dan Yesus masuk ruang perjamuan kawin. Sudah siap sedia. Istri Diikat saya dulu. gembira. Istri saya gembira, bahagia setelah saya ikat. Terus dia bersorak-sorai setelah saya cium pipinya. Dah selesai masak Kan aku lagi. bilang itu Jangan bukan sampai pria kita dan ganti wanita, kata tapi diikat antara dengan raja dan diranda, ya. menteri. Tapi kau tetap Sekarang yang saya tanya, pria iya. dan wanita. Yang Itu saya tanya simbol. apa yang dilakukan oleh Simbol Yesus ikatan. kepada Pak Grey sehingga Pak Grey bersorak-sorai. Yang sudah diikat dulu, yang sudah diikat. Udah kau diikat dulu. Ini deh, aku nggak mau lihat lagi ya, karena pertanyaan kau itu ngaco semua. Ya, memang Yang mengada-ngada kau yang diminta tidak ada jawaban Pak pertanyaan Grey lain. bukan ibu yang masuk tadi. Ibu yang Buat masuk. narasi yang kacau-kacau dan Ibu yang mulai, ibu yang mengakhiri. Mana? juga yang lainnya ada di sini ya. Nah, sekarang saya ulang lagi ya. Ibu Pak yang Grey. bilang dirangkai. Dah. perang di sorga. Aku mau jelasin. Santai dulu Kau satu-satu bisa dulu. Ke Pak Grey dulu, Bu. ayatnya Bu hargailah. perang di sorga itu Hargailah Wahyu teman 12 Kristen, ayat Bu. 9. Aku mau itu Hargailah aja. teman Kristen. Kau kan itu ngada-ngada terus sudah. Wahyu Lu 12 Matius ayat 25 nomor 10. Ada. Wahyu pasal 19, perkawinan anak domba. Ya Wahyu kan? 21, pengantin Perang di perempuan sorga adalah itu jemaat. Apa artinya? Iya. Di sini Berikan mengacaukan. pengetahuannya. Pak Grey Mengacaukan dengan untuk Yesus orang ngapain di tambah dalam? bingung. Coba di dalam ngapain? Di ruang perjamuan kawin. Udah Ngapain? dibilangnya ada nggak sih yang mau mengenai Wahyu 12 ayat 9? Gak ada. Perang di Matius sorga. 25 nomor 10. Belum selesai, belum dijawab. Udah Kalau ibu nggak bisa selesai lah, jawab. udah. Kalau ibu nggak bisa jawab, Nanti kamu biarkan jangan teman kutek Kristen. di situ dan menjadi aneh. Yang ibu jawab Nggak itu- mau komen lagi deh. Kang Aku Chan, mau turun aja coba kalau ke kau Bang masih- Grey, Aku coba mau- ke Bang Grey, Bang Grey dulu. ke Bang Grey diganti Silakan. Boy pakai Pita. Ya pan di sini ada yang bisa. Boy Pita mau ini dulu. membaca Kalau nggak bisa jawab, Wahyu 12 ayat biarkan 9. Bang Tapi Grey ke Bang ini dulu Grey, jawab. ke Bang Grey diperkuat kata diikat itu pakai kata dirantai mungkin biar bisa lebih jelas. Silakan. Mungkin Boy Pita udah nggak bisa jawab. Aku follow dulu Bang Grey nih, aku turun aku udah dari tadi Kang Iya. Chan ya. Iya silakan. Aku Boy follow Pita dulu. kalau nggak bisa jawab kita kasih kesempatan buat teman Kristen yang lain siapa tahu bisa. Silakan Ya, Pak Grey. aku sih mau jawab Wahyu 12. Tapi ibu ini ayat 9, egois tapi sekali kamu ya. nggak mau bahas. Bu, ibu ini egois sekali, Bu. Ini ada teman Nggak Kristen egois. yang mau. Tapi ini ada teman Kristen yang mau dia menjawab. Terserah, tapi kalau Ibu aku nih udah tuh kan selesai ya egois, Bu. pertanyaannya. Ibu nih menghentikan dia loh. Dia tadi sedang menjawab, ibu hentikan. Ternyata ibu nggak bisa karena jawab, aku malah pikir muter-muter. Bagiku Ibu malah jelas muter-muter. sekali begitu. Tapi Dia ini kan bukan tentang nggak- ibu aja, Bu. Egois sekali ibu nih. Narasinya Ini ada beda teman kali. Kristen. Ini teman Kristen ada yang mau jawab di Ya tengah-tengah udah, ibu nggak terserah. bisa jawab. Coba jawab. Nah, silakan Aku Pak beri Grey. kesempatan kepada yang lain. Iyalah harus gitu, Bu. Nah, alhamdulillah ternyata egoisme itu bisa hilang dengan krum Islam. Jangan egois ya, Bu. Silakan Pak Grey. Atau saya kasih proposal kepada Pak Grey untuk mendialogkan sesuatu yang substantif, boleh silakan. Oke, jadi begini ya, saya mau jelaskan masalah perkawinan dalam budaya Yahudi supaya kita jangan narasi kosong begitu. Jadi begini, ketika Yesus mengatakan perumpamaan kerjaan surga seperti penyambutan mempelai laki-laki itu masuk ke dalam ruang perjamuan kawin itu dalam budaya Yahudi ya, saya kasih tahu. Ketika masa dia datang ambil dia punya pasangan atau dia punya istri, setelah mereka selesai perjamuan kawin bertemu dengan segala macam sanak kera atau apapun itu istrinya itu dibawa kembali ke dia punya rumah, laki-laki punya rumah. Jadi makanya kenapa ada yang kita lihat bahwa perumpamaan Yesus tentang ketika ditanya bahwa tentang hari kiamat itu, Yesus bilang hanya Bapa yang tahu, anak dan malaikat juga tidak tahu. Ya ini dalam budaya Yahudi ini yang disebut hal ini, bahwa ketika kedatangan mempelai laki-laki itu tidak ada orang yang bisa tahu, karena yang bisa tahu cuma bapaknya dari mempelai laki-laki ini. Makanya kenapa lima gadis bijaksana ini mereka mempersiapkan segala sesuatu itu sampai kedatangannya itu, dan mereka tidak kecolongan ketika pergi membeli minyak ketika habis seperti yang lima ini yang kurang bijaksana ini. Karena memang itu rahasia kedatangan itu. Mempelai perempuan tidak tahu.
Nah, itu dalam konteks budaya Yahudi. Jadi kita berbicara itu kalau kita tidak paham, ya kita tidak usah bernarasi seperti hal-hal yang tidak perlu. Saya suka berdiskusi, tapi berdiskusi yang berkembang lah begitu. Silakan. Baik, silakan mau diskusi apa Pak? Apa yang mau Silakan, diskusikan? terserah. Pak, dengar pertanyaannya. Saya tadi panjang lebar membaca data-data dalam Quran apa yang akan dilakukan ketika masuk kerajaan sorga dalam Islam. Apa kerajaan pakai sorga. Sekarang, tolong Bapak bantu jawab saya. Ngapain Bapak di sorga? Supaya orang tahu siapapun di antara kita, baik Islam ataupun Kristen, perindu surga. Bapak di Kristen itu ngapain di sorga? Oke. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Menurut Islam surga itu apa? Tadi saya sudah jawab Pak, Bapak perhatikan. Saya ulang ya, saya ulang. Kita berjalan. Maksudnya Saya ulang, baik. karena jangan sampai kita beda pandangan tentang surga ya. Makanya saya mau tanya, menurut Anda surga menurut Islam apa? Surga itu tempat kita memupuk, menuai hasil. Diberikan seluruh kenikmatan. Bahkan kenikmatannya itu disebutkan di dalam Quran konkret. Saya kasih contoh. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Saya bisa tunjukkan tuh. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Ada pula yang dipan-dipan tempat tidur yang ditinggikan. Wa akwabum maudu'ah. Banyak gelas-gelas yang indah. Lihat, ini yang disampaikan. Wa namariku masfufah. Banyak bantal-bantal yang disusun dengan rapih. Wa zarabiyyu mabthusah. Permadani karpet-karpet yang sangat indah. Ada di dalam surga. Tadi saya sudah sebutkan. Di dalam surga itu apa? Kamu banyak tempat-tempat yang yang tempat kamu berteduh di atas pohon dan kamu bisa ambil buahnya dengan seenaknya. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka dapat tempat lalu bisa ngambil buah-buahan dan mereka merasa aman. Saya berdasarkan Quran bisa menunjukkan konkretnya surga dalam Islam. Sekarang Bapak, siapa yang tidak menginginkan itu coba? Keindahan Bapak datang setelah terik, Bapak datang ke sebuah taman, angin sepoi-sepoi, di atas ada pohon, tapi benar Bapak juga di situ ada karpet, permadani dan lain-lain. Itu abadi di situ. Dan kita menginginkan apapun yang kita inginkan itu kita diberikan oleh Allah. Oke? Sekarang Pak, tolong berikan kepada saya bagaimana surga dalam Kristen. Silakan. Ya. Kalau kita bicara surga dalam pemahaman saya sebagai orang Kristen, surga itu kehidupan di mana kita bersama-sama dengan Sang Pencipta. Itu simpelnya. Kalau Bapak menjelaskan surga panjang lebar di dalam konteks Apa Islam, yang dilakukan Pak? apa yang dilakukan? Ya. Ya, kalau kita bicara tentang kerajaan surga itu tidak bicara satu tempat yang seperti kayak kita analogi ya. Kerajaan umpama kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu dia punya kedudukan pemerintahnya itu kan, rajanya itu kan di satu tempat, tapi dia punya wilayahnya itu kan banyak. Dia punya wilayah banyak. Jadi apa yang dilakukan Pak? yang dilakukan Saya jawab aja deh. Nggak mau, Kerajaan nggak mau, pasti panjang. Biarkan Pak Gray, jangan ibu potong teman Kristen ibu. Apa yang dilakukan di surga Pak? Iya, begini maksudnya begini. Kalau kita mau menjelaskan tentang surga, kita harus bisa memahami dulu bahwa kita ini berbeda. Surga ini berbeda. Silakan. Apa yang dilakukan di surga Bapak? Silakan. Nah, jadi dalam konteks Surga itu Allah. tempat yang suci kan, Pak Gray? iya, Tidak ada sebagai konsep pemerintah, seperti di Allah Islam, sebagai kepala kan? dan kita manusia ini kan. Apa yang dilakukan di surga Pak? Iya, dan Kristen. dulu tidak usah potong. Itu pertanyaan tidak usah ulang-ulang. Saya bukan manusia yang tidak tahu pertanyaan. Tidak usah seperti itu. Diskusinya santai aja. Ya, Begini. silahkan dijawab. Saya sudah tadi membawa tentang Wahyu 21 ya. Itu bicara tentang langit dan bumi yang baru. Dan itu ada pemerintahan Allah di situ.
Kalau kita bicara langit dan bumi yang baru, itu nubuatannya terjadi. Nubuatan yang awalnya di Perjanjian Lama itu ada di Yesaya 65 ayat 17 sampai selesai. Itu dia menjelaskan kehidupan seperti apa dalam langit dan bumi yang baru itu. Pak, apa yang dilakukan, Pak? Tahu Sebentar. tempat yang baru, dunia baru, Yerusalem baru, semua baru. Apa yang dilakukan di sana? Dengar, tidak usah potong. Nanti kamu akan paham. Baru begini. Kalau kita baca tentang nubuatan langit dan bumi yang baru dalam konteks Yesaya, itu kehidupannya seperti kehidupan Adam dan Hawa dalam Taman Eden sebelum jatuh. Apa yang dilakukan, Pak? Bukan begini. Saya mau bilang begini. Kalau Anda mau samakan dengan Islam, tidak bisa. Enggak, Kristen aja di sorga. Kristen tuh ngapain? Apa yang dilakukan di Begini, sorga? saya sudah bilang kehidupan Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa di Taman Eden itu kehidupannya seperti itu di situ. Oh, Seperti itu. jadi bukan seperti malaikat, tapi seperti Adam dan Hawa. Saya tidak bicara itu. Tadi saya bicara kehidupan Bapak bicara itu barusan seperti Adam dan Hawa. Berarti bukan Iya. seperti malaikat. Yesus salah. Bukan. Anda kan punya Loh. pertanyaan. Apa yang Anda katakan itu? Saya bilang Iya, jawab. kehidupan seperti dalam konteks Taman Eden yang mana Adam dan Hawa belum jatuh dalam surga. Kalau Anda tidak paham itu, Anda baca kehidupan Adam dan Hawa dalam kejadian itu seperti apa. Ngapain di sana, Supaya Pak? Anda paham tentang konteks Iya, ngapain? Kristen dengan surganya Kristen. Bapak Kristen sekarang, Bapak jelaskan Tidak, kepada saya saya jelaskan. ngapain? Kamu Ya mau minta ngapain? apa lagi? Saya sudah jelaskan. Belum. Bapak ngapain di sorga? Sebagai Kristen, Bapak ini ngapain di sorga? Ya, saya punya kehidupan seperti Adam dan Hawa yang sebelum jatuh dalam dosa, seperti Taman Ya Eden. apa? Ngapain? Ya, kalau dalam konteks Taman Eden di kejadian itu, saya tidak setengah mati kerja, saya mau makan-makan saja, tidak ada masalah. Berarti Bu Evita telanjang saat itu. Telanjang bagaimana? Kan Adam telanjang. Bu Evita telanjang. Porno seperti Mamat, ya kan? Loh, Pikirannya telanjang. Bapak atau buka apa Kejadian gitu. 3 itu Adam kan telanjang. Nabimu ngajarinnya porno-porno terus sih. Kata Pak Grey seperti Adam dan Hawa. Hawa telanjang, makanya dia malu. Bu Evita telanjang nggak di sana, Pak Grey? Tuh, kembali lagi pikirannya porno dari si Mamat. Begitu. Itu porno, kamu ikut-ikutan si Mamat teh. Ya, Bu Evita lanjut aja. Saya kalau diskusi seperti orang Oke, saya. di sini ya aku beritahu ya. Kerajaan sorga tuh isinya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Kasian deh. Jadi begini teman-teman Kristenku sekalian yang terkasih, seperti yang disampaikan oleh gereja-gereja akan dapat hidup kekal di sorga. Ternyata teman-teman Kristen tidak kuat untuk menceritakan apa yang terjadi di sorganya berdasarkan Bible. Inilah alasan kenapa Quran memaparkan sorga itu jauh lebih konkret. Jauh lebih konkret. Anda buka ilmunya, namanya saya tidak tahu ini pas atau tidak ya. Namanya antropomorfisme. Sesuatu atribut yang diterapkan supaya kita bisa pahami. Nah, di sorga itu, di dalamnya kita tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Dia akan diberikan dipan-dipan, taman-taman air mata air yang mengalir, semua yang Anda butuhkan Anda siap, disebutkan dalam Quran. Nah, lalu coba Anda bayangkan, karena konkret penjelasannya, Anda bayangkan di sebelah perang naga, kawin, diikat, di sebelah lagi Anda hidup di bawah pohon yang rindang. Anda kalau punya rumah kan dikasih pohon, tanaman kan, dikasih dipan-dipan, Anda bisa tidur di situ, kenikmatan. Anda mau apapun terima, tak ada sakit di sana, tak akan bisa mati lagi, tak akan menderita, tidak ada perkataan yang tidak berguna, gosip, dan lain-lain. Tidak ada. Pilih mana?
Sudah saya katakan teman-teman sekalian, brosur-brosur gereja-gereja itu perlu dibuktikan. Ajaran kasih perlu dibuktikan. Lukas 19:27, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke depanku, bunuhlah di depan mataku. Matius 10:34, aku datang bukan untuk membawa damai. Matius pasal 15 nomor 3 nomor 4, bunuh anak-anak yang cuma ngutuki ayah dan ibunya. Sekarang surga, hidup kekal, hanya Yesus yang bisa mendatang. Surganya bagaimana? Surganya bagaimana? Di dalamnya perang naga. Lihat, coba bayangkan ada orang ada di Laut Patmos lalu mimpi bertanduk 7, mata 7, rambut putih, mata menyala, kaki dari tembaga, megaloman. Inilah dia. Dan kata siapa? Di sorga itu dalam Kristen, di sorga itu penuh kawin mengawin. Wahyu 21 tadi, jemaat itu kawin dengan Yesus. Wahyu pasal 19, perkawinan anak domba. Kawin. Matius 25 nomor 10, kalian masuk ke ruang perjamuan kawin. Kawin. Di gereja dibuatlah metode burukan dulu sesuatu yang tidak buruk. Setelah itu kita nggak melakukan itu loh. Kawin itu gimana bisa buruk? Yesus itu hasil dari perkawinan. Hasil dari perkawinan Pantera dan Maria, kata Yahudi. Kata Yahudi. Silakan. Siapa tahu ada Ustaz Angon. Oh iya, saya mengucapkan teman-teman sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin wal makbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semua kalau ada perkataan saya yang tidak Bang Chan. mengenakan. Sama-sama. Kalau ke Kristen minta maaf nggak ya? Banyak sekali Kristen. Kristen yang minta maaf sama saya. Saya bacakan Bible kan. Masa saya disebut Azazil? Ini si Chan Azazil. Mana ada Azazil pakai peci putih? Nggak aja kau. Ngomong nggak kalau nih tok botol. Iya bang, gimana bang? Gimana bang? Kasihan saudara kita nih. Silakan teman-teman kalau mau sampaikan. Ada manfaatnya ya. Allah menciptakan Quran menjelaskan surga yang lebih detail. Luar biasa ya. Bagaimana orang kan misalnya orang mau beribadah, berjihad, apapun lah perintah Tuhan. Balasannya surga, lalu bayangkan kan. Wah, oke, bayangan surga. Dan seluruh kenikmatan yang tadi disebutkan. Kristen. Kalau nanti masuk surga ya. Surganya gimana? Bingung ini. Ya, ada surganya ya. Tapi kalau bingung itu karena belum nggak baca Bible. Kalau baca Bible itu surganya satu, penuh kawin mengawin. Wahyu 19, Wahyu 21, Matius 25, penuh kawin mengawin. Dan dalam buku Wahyu di buku yang sama buku Wahyu, surganya itu adalah 1/5 dari bumi. Bumi ini tuh punya diameter, nah surganya 1/5 dari bumi, bentuknya kotak kubus. Yerusalem baru. Iya, seperti jadi ngadedat di situ padat penduduk. Bayangkan kita buat win-win solution aja ya. Islam mendapatkan surganya menurut surga Islam, Kristen mendapatkan surganya menurut surga Kristen. Silahkanlah nanti kalian dibaptis api di sana. Bersedak-sedakan. Sedangkan kalau dalam Islam surga seluas langit dan bumi. Saudara, setiap orang tuh bukan punya rumah seperti kafling, bukan. Luas sekali. Lihat, luas surganya Islam itu. Di Kristen bagaimana bisa luas? Ukurannya itu berapa hasta? Kurang lebih kalau kita kalkulasikan tuh 1/5 bu. Jadi bumi ini dibagi 5. Itu surganya Kristen. Kata Yohanes di Pulau Patmos. Gitu kata Yohanes. Assalamualaikum.
Makanya karena mereka nggak jelas Bible surganya, mereka mulai ikut-ikut ajaran Islam. Allah, Rasul, Assalamualaikum. Saudara, sekarang tolong tadi bantu dulu. Apa yang dilakukan orang Kristen di surganya? Silahkan. Sebagian Fokus. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen di surga? Silakan. Mana kebenaran Islam itu? Fokus coba. Baik. Saya jawab. Kebenaran Islam itu di mana? Baik. Saya jawab. Yohanes 14 nomor 27. Kebenarannya ada di Yesus. Ya. Islam ku tinggalkan. Sebentar dulu saya sedang jawab. Makanya supaya tahu hubungannya, dengarkan jawabannya. Dalam Quranmu. Ya ini. Ajaran Nabi atau ajaran Rasul. Ini kebenarannya ini. Iya ini. Mulai lagi kumat. Kalau Rasul itu Mau tekanannya, mau dialog nggak nih? Mau dialog nggak? Mau dialog nggak? Ya. Di mana kebenaran Islam? Baik, dia bertanya di mana kebenaran Islam? Saya jawab. Di mana? Di setiap kebenaranmu. Di mana saya jawab, Pak. Kalian Kristen ini bisa beradab bisa nggak sih? Kalian hidup tuh jangan brutal gitu, beradab gitu. Kalian Kristen tuh hidup beradab bisa nggak? Sekali saja gitu hidup di mana-mana jadi pengacau, kata Pak Pendeta Mel Atok. Di mana kantong-kantong Kristenan, di situ katanya ada kekacauan. Dijawab, Nah, di mana posisi baik. Iya, saya akan jawab. Saya jawab bisa. Baik. Di dalam para nabinya, contoh Nabi Yesus, Yohanes pasal 14 nomor 27 kata Yesus, Islam ku tinggalkan kepada kalian. Ya, Islamku, ngomong lagi. Ajaran siapa? Iya, ajaran Yesus yang Islam. Kan Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen, Yesus itu Islam. Nah, betul. Bagus. Tambah lagi sekarang. Contoh, Anda buka nabi-nabi. Yeremia 29 nomor 11. Tuhan, ya sebentar dulu. Tuhan mengadakan rancangan Islam. Ya, sekarang lihat lagi ada. Saudara, kan saya sedang menjawab. Iya, tidak beradab ya. Kenapa? Gak ada. Kristen ini brutal ya orangnya. Santai. Lihatlah dari buahnya, teman-teman. Lihat dari buahnya. Sekarang lanjut lagi. Kita lihat lagi di mana lagi? Di Nabi Abraham. Ini dulu, ini saya sedang jawab. Di dalam jiwa para nabi ajaran. Lihatlah dari buahnya. Lihat. Inilah Kristen. Lihatlah, inilah Kristen, lihat dari buahnya. Lihat, tidak beradab. Makanya benar Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong-kantong kekristenan, di situ ada kekacauan. Apa bahasanya? Saya lupa. Sebentar kita buka dulu. Mel Atok. Ntar dulu. Ini nih. Ini kata Mel Atok nih. Sumber perselisihan. Nih kata Mel Atok nih. Di mana ada kantong-kantong kekristenan, mana-mana. 64. Udah nggak jelas Ini kata Pendeta Mel Atok ya. Mana ya? Kasihan loh. Belum ngomong Kang San. Mana ya Pendeta Mel Atok tuh? Bentar kita google dulu. Di mana ada kantong Kristen? Itu Kristen teman-teman. Jadi kalian kalau Kristen terus kalian masih menyimpan objektivitas di kepala kalian, itulah jadinya kalau kalian jadi Kristen. Ada kantong Kristen Mel Atok. Lupa kembar saya. Nanti di bawah di settingnya ini lagi kamu menangis loh, IWG. Di mana ada kantong kekristenan? Apa ya katanya kata Mel Atok tuh? Lengkapnya ya. Nih saya kasih inilah. Bentar, saya kasih video ya. Bentar. Kita kasih video ya. Bentar. Jangan berharap Raka, jangan berharap ada contoh yang bisa mencerdaskan lah. Ya kayak gini semua kayak IWG gitu. Sekalian naik tantrum.
Bukan alih-alih bagaimana mengkanter Kangsan. Kangsan tuh bahasanya tinggi loh itu, bahaya itu kalau didengar oleh orang. Kalau cuma satu orang aman, ini kalau didengar oleh 210 orang, Kangsan bernarasi, didengar oleh mereka juga bermasalah. Contohnya pandangan berikut ini. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup. Gereja ya, kebejatan moral, Kangsan. Kebejatan moral. Setelah huru-hara perbabian telah selesai, maka seperti biasa di bulan yang penuh masalah ini, kita diperhadapkan kembali dengan argumentasi atau pandangan yang juga bermasalah. Contohnya pandangan berikut ini. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara. Setelah huru-hara perbabian telah selesai, maka seperti biasa di bulan yang penuh masalah ini, kita diperhadapkan kembali dengan argumentasi atau pandangan yang juga bermasalah. Contohnya pandangan berikut ini. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Ustadz yang bicara ya, Ustadz yang bicara ya. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Apa? Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ustadz dari mana Kangsan ini? Ustadz dari mana ini Ustadz dengan dari mana kantong Kristen? Di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Mana ada kantong Kristen? Di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen? Di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Dah. Kan kita yang ngomong ya. Tes. Bukan kita yang ngomong ya. Itu Kristen. Bukan kita yang ngomong. Jadi ajaran kasih ini kemana? Sudah saya katakan kalau kalian objektif, seriusan. Kata Yesus, lihatlah dari buahnya. Ngapain kalian mempertahankan? Yang penting kau berapologet dan lain-lain. Iya, berapologet itu memang natur manusia begitu. Tapi ada satu tahapan. Cek dulu. Agamanya benar enggak? Kalau agamanya hanya menghadirkan kebejatan moral, gila-gilaan, bagaimana orang bisa betul? Di mana Kristen mayoritas, di situ aneh-aneh mulai muncul. Yes, makanya teman-teman di Eropa itu, nih saya kasih data lagi ya, di Eropa ya. Ini video saya nih. Nah, ini ya. Nih, ntar. Tuh. Tanzil Mirabil Alamin, dia diberikan wahyu yang turun dari Tuhan semesta alam. Nah, kalau Petrus dari mana jalannya cerdas tapi buta huruf? Baik, dari mana tahu? Bagus. Baik, keren, pertanyaan bagus ini. Dari mana bisa dibilang cerdas tapi buta huruf? Jangan kita, kalau kita subjektif Islam. Bapak nanti belajar membaca ya, Kristen ya, belajar. Bapak beli buku nanti, namanya ada Michael H. Orang Yahudi sekuler, Pak. Lihat, kata Michael H.
orang yang paling berpengaruh di dunia dari zaman Nabi Adam dengan semua requirement yang sangat ketat sekali dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nomor pertama adalah Nabi Muhammad. Hari ini Pak, 2,4 miliar di kepalanya mengikuti Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siap berikan kepada saya satu orang saja di dunia ini yang lebih dari Einstein, yang lebih dari Isaac Newton, berikan kepada saya semua, siapa saja yang bisa melampaui seperti Nabi Muhammad. Nggak ada. Satu. Yang kedua siapa? Yang kedua yang saya barusan sebutkan Isaac Newton. Isaac Newton. Dan Isaac Newton pun dibantah oleh Einstein. Banyak yang dibantah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga yang disebut Tuhan, yang sudah capek jadi manusia, sudah merubah air jadi anggur, membunuh 2000 babi, lalu dia membangkitkan orang, dia runner up ketiga, juara ketiga. Anda tahu kalau di podium, kalau balapan, Nabi Muhammad paling atas, yang kedua di bawah sedikit Isaac Newton, yang ketiga Tuhan Bapa, Kristen, Yesus namanya. Yesus bulan ketiga. Jadi gimana ceritanya orang yang buta huruf bisa cerdas, orang yang tanzil mirabil alamin, dia diberikan waktu membunuh 2000 Yesus. Kalau Yesus bulan ketiga. Jadi gimana ceritanya orang yang buta huruf bisa cerdas? Orang yang buta huruf itu dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, yang dia lakukan hanyalah jujur. Dia tidak menambah-nambah, tidak melakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi. Kalau Tuhan katakan A, dia katakan A, dan hasilnya lihat sekarang lihat buahnya. 2,4 miliar orang-orang mengikuti Nabi Muhammad. Contoh, ketika Nabi Muhammad datang ke Arab, ke Mekah, seluruh Mekah, Madinah, Jazirah Arab semuanya jadi Islam. Sekarang ya. Dengerin, lihat dari buahnya. Tapi kalian mempertunjukkan kegilaan demi kegilaan. Bagaimana? Nomor 3. Gimana ceritanya coba? Lihat ya ajaran Yesus, Matius pasal 7. Lihatlah dari buahnya. Lihat dari buahnya. Nabi Muhammad datang seluruh Islam. Bayangkan, seluruh jazirah Arab. Sekarang itu posisi sekarang teman-teman sekalian. Sebagian kita ini kadang dibuat fake oleh data. Mengatakan Kristen yang mayoritas. Enggak, digabung itu semua. Digabung. Katolik dengan Protestan itu perang habis-habisan. Katolik dengan Protestan itu perang habis-habisan. Katolik itu bukunya 73. Protestan 66. Ortodok Timur itu dia 82 kalau tidak salah, 81. Beda, mereka perang habis-habisan. Martin Luther, lihat coba Martin Luther itu kepada Katolik bagaimana. Martin Luther, Katolik itu 1,4 miliar, itu ambil paling gedenya. Protestan itu 625. Ambil tambah plus gede 1 miliar aja. Islam berapa? Di kepalanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Batal kalau dia tidak mengucapkan itu jadi Islam. Tak ada perbedaan. 2,4 miliar. Mikirlah. Ngapain aku ke gereja? Orang dipromosikan gereja Yesus gak pernah nyuruh ke gereja. Ngapain aku ke kebaktian hari Minggu? Orang dipromosikan oleh orang kebaktian hari Minggu itu Yesus gak pernah nyuruh kebaktian hari Minggu. Maka konsekuensi dari semua ini, kamu lakukanlah pembelaan, apologet pembelaan lah. Yang ada jadi gila, dijamin. Lalu apa yang harus dilakukan? Quran mengatakan, bentuklah mentalnya dulu. Ini buat semua orang, bukan buat Islam. Karena Quran itu buat seluruh manusia. Hudal linas, petunjuk bagi seluruh manusia. Mental pertama, ku anfusakum. Peliharalah diri kalian. Wa ahlikum. Dan keluarga kalian. Naro, dari api neraka. Objektif lah. Bukan karena saya muslim puluhan tahun, lalu Islam itu benar. Enggak, saya harus cek lagi. Benar enggak konsep-konsepnya? Allah Tuhan ada dalam Quran, ada enggak? Ada. Nabi Muhammad Rasul ada enggak dalam Quran? Ada. Bagaimana cara beribadah? Ada enggak dalam Quran? Ada. Wa ma atakumur rasul, apa yang datangkan Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, yang dilarang oleh Rasul, hindarilah. Apa kata Rasul? Solu, beribadahlah, salatlah kama ra'aitumuni usolli. Ada. Sebagaimana kamu melihat aku salat. Ada. Detail. Sekarang ada nggak ke ajaran-ajaran yang diajarkan? Saya mengundang ya. Silahkan berikan kepada saya satu data saja ajaran yang diajarkan oleh gereja hari ini. Hari ini silakan. Atau termasuk kayak Kredo Nisea juga sama.
semua kredo-kredo, katekismus Katolik, ajaran hari ini Kristen, Katolik nggak mau disebut Kristen Katolik ini, ajaran Kristen hari ini yang dia dikonfirmasi benar oleh Yesus, satu saja. Malah sebaliknya, kalau kita melihat Bible, Yesus ini malah mendukung Quran. Yesus punya Tuhan, Quran mengatakan Innallaha Robbi, Yesus punya Tuhan. Yesus bukan Tuhan, hanya utusan. Yesus hanya utusan. Rasulullah ilaikum. Ternyata Yesus tidak disalib, Bible mengatakan Yesus juga tidak disalib. Ternyata Yesus tidak mati, Bible mengatakan dia juga tidak mati. Yesus tidak bangkit dalam Quran, Yesus juga dalam Bible tidak bangkit. Sama. Kristen mengatakan Yesus mati, Yesus disalib. Dapat ilmu dari mana? Yesus Tuhan, dapat ilmu dari mana? Beda ya, tidak ada satupun ajaran Kristen. Saya mengundang siapa saja dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang merasa pernah mengajarkan jemaatnya Yesus Tuhan, Yesus mati, dia bangkit. Tolong ajukan kepada kitab, apakah itu ajaran dari Yesus ataukah ajaran kalian sendiri gitu. Silahkan, mungkin mau ada yang bicara. Ustadz Angon, teman-teman yang lain silahkan. Patennya mana Kang Chan? Udah shock, kaget. Udah shock. Baik, sedikit aja mungkin. Teman-teman, narasi Kang Chan ini gak nyaman, gak enak. Saya merasakan apa yang kalian gak rasakan. Ya, tapi kalau Anda berpikir ini adalah obat, ya itulah obat kan kebanyakan getir ya kan, pahit. Tapi ya itulah obat. Kami mungkin tidak bisa membelah otak Anda untuk kemudian tiba-tiba menerima ya Allah, enggak lah. Enggak begitu juga kan, enggak adil kalau begitu. Kepala sama hitamnya. Orang-orang masa lampau juga sebelum Yesus juga punya kepala, punya cara berpikir. Ya, mereka juga bisa berbicara sebagaimana kita yang berbicara. Jadi yang dijajak oleh Kang Chan kepada kalian itu kita kepada kalian sama. Menormalkan kembali natur-natur yang ada, yang alamiah yang ada pada kita. Kalau Yesus adalah Tuhan bagi kalian, kan ada di pertengahan peradaban. Siapa Tuhannya orang-orang di masa lampau? Ini kan pertanyaan yang harus terjawab. Dan harus mampu menjawabnya. Yang bertuhan itu bukan cuma kalian Yesus kesini, bukan. Orang-orang yang pernah dihidupkan oleh Tuhan, mereka layak bertuhan. Mereka harus mengenal Tuhan yang benar. Surga itu diciptakan oleh Tuhan juga bukan waktu Yesus ada tuh surga ada, neraka ada, enggak. Surga neraka kita yakinkan ada, bahkan jauh hari sebelum Yesus ada, kalimat surga ada, kalimat neraka ada. Gitu. Baik buruk juga begitu. Ya, jadi kejahatan itu bukan cuma zaman sebelum Yesus aja, sekarang nggak ada, sekarang ada kejahatan, di masa lalu ada kejahatan. Kebaikan sekarang ada, zaman lalu juga ada kebaikan. Nah, konsistensi yang saya jelaskan kepada kalian itu untuk membuktikan bahwa harusnya kita normal, konsisten, gitu kan, terhadap narasi keyakinan kita. Obat itu pahit, getir. Operasi itu diangkatnya beban penyakit yang ada di badan kita pun menyakitkan. Ya, habit-habit kebiasaan jelek kita yang kemarin mungkin salah sekarang berubah, emang berat. Ya, tetapi sekali lagi, kalau ada kebiasaan yang salah, kemudian kita ingin memperbaiki diri, hijrah namanya, ya tentulah ada pengorbanan di dalamnya. Sesuatu yang harus kita tinggalkan. Enggan sujud, ya harus sujud karena bertuhankan kepada yang meminta dia untuk supaya kita sujud. Layak kita sujud kepada Tuhan. Harus puasa, lapar, layak karena itu kewajiban kelayakan kita sebagai makhluk Tuhan. Ya dulu enggak, sekarang harus begitu. Wah berjilbab gerah kepawan. Ya itulah cara kita berhijrah. Meninggalkan sesuatu yang tidak pantas menjadi kita pantas dan layak. Kan gitu ke Islam kita, kalian berislam itu kan. Berislam, kalian menerima Allah Tuhan pencipta alam semesta. Udah sebut jangan Allah itu dulu dah. Kita ingin pencipta alam semesta menjadi Tuhan bagi saya, kan gitu. Hayden dulu kata Allahnya.
Saya ingin menyembah pemimpin atau pencipta alam semesta. Saya ingin dengan pengabdian saya ingin menyembah kepada dia yang dulu disembah oleh Yesus. Jangan sebut Allah dulu, nggak apa-apa. Mintakan di hati paling dalam, wahai Tuhan pemilik alam semesta. Wahai yang telah menciptakan alam semesta. Wahai yang telah menciptakan mata ini bisa melihat, telinga bisa mendengar. Rangkul aku, terima aku menjadi hamba-Mu. Bimbing aku untuk menjadi hamba-Mu. Sebagaimana orang terdahulu juga menjadi hamba-Mu. Kami percaya wahai pemilik alam semesta. Surga telah Kau tetapkan, neraka telah Kau tetapkan. Surga benar adanya, neraka benar adanya. Wahai Tuhan pemilik alam semesta. Bimbing aku supaya aku bisa menuju kepada jalan-Mu. Mudahkan aku, ringankan kakiku. Ikhlaskan hati batinku untuk menerima Engkau. Jangan sebut Allah dulu, nggak masalah, tapi mintakan kepada Dia. Saya hakul yakin Dia yang ada panggil, yang ada sebut akan datang, akan menentukan engkau, menuntun engkau kepada jalan yang Dia inginkan. Dan saya pastikan Anda akan dituntun oleh Tuhan pemilik alam semesta untuk menerima Islam sebagai agama satu yang Dia perkenankan. Pemilik alam semesta menghendaki Islam, menghendaki Nabi Muhammad sebagai teladan bagi kita, bagi kalian. Tuhan alam semesta minta kepada kita untuk tidak mabok, tidak judi, tidak berzina, tidak membunuh. Berkata-kata yang benar, bersikap yang benar, niat yang benar. Jangan ada niat hati yang busuk. Jangan ada kebejatan moral dalam diri kita. Kita menolak kebejatan moral. Ya, kita ikhlas hidup diatur oleh Tuhan pemilik alam semesta. Yang kami seru, yang Islam ajak adalah itu. Baru kalian mengenal siapa Allah Pak Angon, akan dijelaskan oleh Kang Sa, akan dijelaskan oleh Uti Eca, akan dijelaskan oleh Pak Bang Player dan Bang ini siapa? Kepada oleh Kang Kucang. Lebih dalam lagi, siapa yang belajar kepada yang lebih, silahkan. Ada Gus Baha, ada Adi Hidayat, ada Pak Abdul Somad, silahkan belajar kepada mereka. Clear, kebenaran ada di Islam, saudaraku. Saya tidak memaksa kalian. Tidak ada celurit yang nempel di leher kalian untuk berislam. Tetapi akal, otak kalian yang kemudian sedang kami operasi. Pernyataan Kang Chan yang menyakitkan bagi orang-orang yang mendengarnya, ya itulah obat sekali lagi. Itu mungkin Kang Chan. Iya. Jangan Pep. Jangan Pep. Mod. Ya, silakan. Pak Jung, monitor Pak Jung. Ya, Pak Angon. Saya tertarik ya. Boleh saya tanggapi dikit aja tentang kebenaran ada dalam Islam. Saya nggak khawatir kalau ada banyak juga nggak apa-apa, ada Kang Chan yang bisa. Iya, siap. Nanti Kang Chan menanggapi kata Bang Pak Angon, kebenaran ada dalam Islam. Betul? Betul Pak Angon? Iya. Makanya Yesus Islam. Oke, siap. Sebentar Kang Chan, sebentar ya. Ya kan Yesus Islam. Ya. Iya, kan saya tahu. Yesus katakan akulah kebenaran, makanya dia Islam. Iya. Islam itu ketundukan Kang Chan, bukan kebenaran. Islam Ya, Yesus itu ketundukan. Yesus tunduk pada siapa Yesus? Ya, kepada Allah Sang Bapa. Bagus. Jadi Yesus Islam atau Kristen? Sebentar, saya tanggapi Pak Angon dulu. Iya itu dia. Yesus kan tunduk. Kalau Yesus tunduk, dia Islam atau Kristen? Oke, sekali lagi Chan ini kalau sama saya pasti bertanya terus. Bukan, itu kan statementmu. Kalau Yesus tunduk, Yesus Islam atau Kristen? Belum. Oke. Kalau Yesus itu tunduk, Yesus Islam atau Kristen? Saya jawab, Islam adalah bahasa Arab. Iya. Artinya tunduk, muncul di abad ke-7. Betul. Kalau Yesus itu tunduk, dia Islam atau Kristen? Ya, jadi tunduk Islam. Tadi jawab. Dengar pertanyaannya. Kalau Yesus itu tunduk, berarti Yesus ini Islam atau Kristen? Oke, dengar. Tunduk atau Islam
Itu kalimat Arab yang muncul di abad ke-7. Yesus Kalau hidup di abad saudara bukan itu yang ditanya. Kalau Yesus itu tunduk, Yesus Islam atau Kristen? Kita jawab aja lah Kristen. Iya, jawab. Biar senang. Iya, saudara. Itu bahasa Arab. Kalau yang Yesus muncul di itu, abad ke-7. kalau Jadi, Yesus tunduk, Yesus abad Islam pertama atau bukan Kristen? Islam tapi tunduk. Paham, Chan? Nah, kalau Yesus itu tunduk, Yesus Islam atau Kristen? Islam. Kita jawab aja lah Islam. Oke. Kok bisa jawab? Saudara, itu Artinya kata gini, temanmu, gini. jawab aja. Gini. Saya ulang. Kalian Jika ternyata Yesus, muridku, Pak jika Mon. Yesus itu tunduk, dia Islam Kamu atau itu Kristen? muridku. Iya. Ikut sama saya. Dijawab dulu. Selalu Kalau dia Yesus beri ini kesempatan. kalau Yesus ini tunduk, berarti Yesus Islam atau Kristen? Iya. Kalau Yesus ini tunduk, dia Islam atau Nah, Kristen? Pak Mon, Dijawab lihat, dulu Pak Mon, dong. ya. Dijawab dulu dong. Oke, itu terkenal loh, Pak Mon. Iya, Mampu dijawab pakai dulu. dalil. Jika Yesus itu Islam, Yesus tunduk, Yesus Islam atau Tunduk. Kristen? Oke, siap saya jawab. Ya. Nah, jawab dong. Makna Islam adalah ketundukan. Iya, bukan maka itu. Yesus pun Islam. Bukan itu. Pintar. Pintar. Kalau memang makna Islam adalah ketundukan, Pintar. maka Yesus dan saya pun Islam. Sekarang giliran Islam. saya, Chan, ya. Sekarang giliran saya, Chan, ya. Sekarang Pak Angon, lihat. sebagai Lihat Kristen apologetmu, gimana Bang. kalian? Oh ya. Tuhan kalian beragama Kristen atau beragama Islam? Oke, sekarang satu-satu. Tuhan Udah, kalian udah, beragama jawab. Islam atau beragama Kristen? Kejam kan? Islam bertanya, Kristen Saudara, menjawab. Kristen Tuhan bertanya, Islam kalian, takut. ya Tuhan Ini kalian kan apologet yang Iya, baik. kalian banggakan? Iya. Kan statementmu tadi. Tuhannya Kristen beragama apa? Islam atau Kristen? Mencret sama oke. Dijawab kalau Sang gitu. murtadin. Dijawab kalau gitu. Ayo. Tuhannya Kristen itu Islam atau Kristen? Oke, kalau Yesus dalam makna ketundukan, Saya tidak maka tanya dia itu. Yang Islam, saya tanya betul. Tuhannya Iya, Kristen. betul, dia Tuhannya Islam. orang Kristen itu apakah Islam atau Kristen? Islam, udah. Oke, Sudah. Sekarang ya, giliran saya, Chan, ya. Lagi. Tuhannya orang Kristen adalah Islam. Bang, Nabi Adam itu Islam tidak bang? Betul, Nabi Adam adalah Islam. Dia tunduk patuh kepada Tuhan sebagaimana Yesus tunduk patuh kepada Tuhan. Oh, Adam tunduk juga. Yes. Adam kan menentang itu, jangan makan buah raba, buah yang dilarang itu, tapi nggak tunduknya Adam. Kurang ajar Adam kita itu. lihat, ya makanya kita lihat di dalam jawaban Adam. Berarti bukan Islam. Makanya kita lihat kata Nabi Adam. Dia kan menentang Robbana. tadi. Ini kata Adam. Ini kata Adam. Iya. Ini kata Adam. Berarti Adam ini bukan Islam. Ya. Dan Ini kau kata pun, Nabi Adam. Kau pun pasti pernah melanggar, tidak pernah. Contoh kau tidak. Ini kata Adam. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana. Kami menzolimi diri kami. Wa illam tagfir lana. Seandainya engkau tidak mengampuni kami. La tarhamna, tidak mengasihi kami, wala takunanna minal khasirin, kami jadi rugi. Nah, kuno. Beda nih, perbedaan antara, nanti Anda buka buku Kejadian pasal 3 kalau tidak salah, antara Adam dalam Kristen dan Adam dalam Islam. Kalau Adam dalam Kristen dikatakan begini. Dulu Adam dan Hawa itu dia ada di sorga. Kata Tuhan begini, silahkan kau makan semuanya, buah-buah itu, kecuali yang di tengah ini. Kata Tuhan, sekali kamu memakannya, kamu akan mati pada hari itu juga. Gak boleh makan. Nah, Tuhan pergilah. Setelah itu datanglah ular. Datang ular. Sebelumnya belum ada Hawa dan Adam, belum disebut namanya. Datang ular, membisikkan kepada perempuan itu, yang dimaksud adalah Hawa. Makanlah buah itu. Makanlah buah itu Hawa. Makan buah itu. Tapi kalau makan buah itu nanti akan mati. Enggak. Buah itu akan memberikan keabadian, pengetahuan. Masa? Iya. Tapi perempuan itu
membisiki yang laki-laki, membisiki Adam. Lalu dimakanlah. Singkat cerita dimakanlah buah itu. Karena dia makan buah pengetahuan, dia baru sadar. Oh, selama ini aku tahu kalau aku ini telanjang. Lalu datang Tuhan dengan suara keduh. Kenapa kaki Tuhan kedengeran? Ini yang diceritakan dalam Bible. Kenapa kaki Tuhan kedengeran? Terdengarlah langkah Tuhan itu kan. Terus kata mereka bersembunyi. Kenapa? Lalu Tuhan bertanya, Adam, di mana kau berada? Anda bayangkan sesuai dengan yang disampaikan tuh. Bagaimana itu Bible tuh? Bagaimana Tuhan seperti main peta umpet. Adam, di mana kau berada, Adam? Lalu kata Adam, kami bersembunyi di sini ya Tuhan. Lu kenapa kau bersembunyi? Kami malu Tuhan. Kau malu? Kau sudah bisa melihat, bisa melek. Iya. Apa yang telah kau lakukan Adam? Kau makan buah itu ya? Ketahuan. Ketahuan. Lalu Tuhan murka. Ditanyalah ke Adam. Kalau dalam Islam, dalam Quran, Adam ini gentleman. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah kami, kalau enggak kami jadi rugi. Gentleman Adam nih. Tapi kalau dalam Bible, bayangkan, Adam, gimana kau? Malah nunjuk perempuan. Kata Adam, ini perempuan membisiki aku. Dasar laki-laki. Kata Bible ini menceritakan para nabi ini dengan sangat jelek, teman-teman. Kata perempuan, tanyalah perempuan. Perempuan, kenapa kau membisiki? Kata perempuan itu kan, ini ular, ngelempar terus. Lempar. Setelah itu dikutuklah ular. Kau akan menjadi permusuhan. Kau akan makan debu. Makan debu. Tapi sekarang yang kita lihat ular makan tikus. Iya benar. Setelah itu turun Adam, Hawa. Kalau kau melahirkan, kau akan merasakan sakit. Adam. Nyangkut buahnya di tenggorokan. Jadilah buah ini apa? Buah jakun. Jakun. Satu lagi tanah yang tidak tahu apa-apa dikutuk. Terkutuklah kau tanah. Nah, bayangkan tanah yang tidak tahu apa-apa terkutuk. Kenapa aku jadi kutuk, kata tanah? Setelah dikutuk bukan berhenti di situ, diusir mereka. Kejamnya Tuhan mereka, diusir. Setelah diusir, kata Kristen masih Kristen. Kejamnya ajaran mereka nih. Kata Kristen, dosa Adam itu menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan Anda punya bayi nih, Bayangkan, kalau Anda Kristen ya, Anda punya bayi. Terus bayi Anda baru berusia 3 hari. Bayi itu belum punya kesadaran. Kata saintis, kesadaran ingatan bayi itu baru ada usia ke-3 tahun. Ini 3 hari. 3 hari mati. Kata Kristen dia masuk neraka karena tidak beriman kepada Yesus. Karena apa? Karena dosa Adam. Roma 5:12. Karena dosa satu orang menjalar kepada seluruh dunia. Tuh. Kata siapa? Saya lupa Santo siapa. Ajaran itu ajaran yang paling tidak masuk akal. Ya, siap. Silakan. Assalamualaikum Kancan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim Kancan. Iya, insyaallah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Kancan. Sama-sama, Bang. Iya, insyaallah sama-sama. Kang Chan, mudah-mudahan aku dapat jawaban dari Kang Chan. Aku boleh bertanya nggak?
Boleh. Kalau bisa jawab ya, kalau nggak bisa kita jadi PR. Ya. Kenapa hadis Nabi itu tidak dikodifikasi di saat juga sama-sama dengan Al-Quran itu, Kang Chan, dikumpulkan sama-sama, kan nantinya jadi Bukhari, Muslim itu kan jauh dalam zamannya para sahabat ini. Itu Kaca. Kodifikasi itu apa? Dikumpulkan. Sip, mantap, bagus. Betul sekali. Kata Nabi, janganlah kalian tulis selain daripada Al-Quran. Kenapa? Karena sedang masa wahyu turun. Dalam masa 23 tahun itu khawatir ada yang tercampur. Nah, kenapa begitu? Karena banyak orang-orang menuliskan hadis juga. Maksudnya hadis itulah perkataan perbuatan Nabi. Direcord, dicatat. Janganlah kamu tulis. Saya kira ini pengetahuan umum ya, orang pada tahu. Jangan kamu tulis, yang tulis Quran saja. Jangan tulis itu bukan tulis mutlak, tetapi saat itu Quran sedang turun. Jadi penulisan Quran dan penulisan hadis itu sudah dilakukan ketika zaman Nabi SAW. Dan itu diksi yang benar, kodifikasi. Kodifikasi itu mengumpulkan. Sedangkan Quran kodifikasinya ada kodifikasinya ketika Quran turun. Quran mengatakan, Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya kamilah yang mengkodifikasikannya, mengumpulkannya, wa qur'anahu, dan mendiktekannya, membacakannya. Quran sudah dikodifikasi oleh Allah. Sedangkan sebagai sebuah kumpulan daripada perkataan Nabi dan lain-lain, itu sudah dikodifikasi dari sebelumnya juga. Kita banyak lihat buku-buku terkait dengan hadis. Misalnya Al-Muwatta, misalnya karya Imam Malik. Nah, itu sudah ada. Nah, jadi antara pengumpulan dengan source awal itu ya pasti beda. Kan namanya pengumpulan itu berarti sudah ada. Saya mengumpulkan bahan-bahan untuk karya ilmiah saya. Berarti bahan-bahannya sudah ada. Begitu kan Quran sudah ada, baru inna alaina jam'ahu, dikumpulkan Al-Quran. Allah tentukan ini surat ini, ayat ini masuk ke sini, ayat ini. Begitu juga termasuk hadis. Hadis dikodifikasinya setelahnya. Begitu Pak. Kenapanya? Karena supaya tidak bercampur dengan Quran. Oke, terima kasih Kang Chan. Kenapa saya bertanya itu sama Kang Chan? Karena saya menilai dari semua yang sering buat Komal api itu apologet, saya melihat cuma Kang Chan dan Gus Wafi yang ahli dalam wilayah bicara tentang ini seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Siap. Maaf mengganggu waktunya teman-teman. Aman Bang, insyaallah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, teman-teman salah ya. Saya enggak ada. Kalau dari sisi derajat keilmuan jauh antara saya Gus Wafi itu jauh sekali sama Bang Juma sama apalagi gitu, jauh sekali. Jadi memposisikan saya seperti itu akan sangat salah sekali. Nanti dampaknya beda. Saya belajar pada mereka-mereka. Kalaulah ada misal dalam diskusi-diskusi saya diskusi merasa unggul dari karena yang dihadapi kan Oten. Begitu. Tapi kalau dalam hal keilmuan jauh sekali dengan Bang Zuma, dengan Gus Wafi, dengan banyak orang itu jauh sekali. Jadi kita nih harus berterus terang juga supaya tahu, keterus-terangan itu bagus supaya kita tahu di mana kita bisa bergerak gitu. Jadi jauh keilmuannya antara Gus Wafi ini orang luar biasa. Di dalam apologet Islam juga ada namanya Dio Pratama. Saya tahu dia. Beliau orang bagus, orang alim. Ada juga Bang Nandar. Bang Nandar ini bisa jago bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Begitu teman-teman. Dan ini bukan masalah jago-jago ya. Semua orang punya punya tempatnya saya kira. Ini masalah berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, berjamaah. Begitu teman-teman. Luar biasa. Keren. Antum ikuti semua. Wafi. Namanya Ustaz Wafi siapa ya? Wafi lah. Ustaz Wafi lah gitu apa. Terus Dio Pratama. Wafi 29. Terus siapa lagi ya? Nandar. Yonatan Nandar. Uniripa. Apa lagi lah. Banyak saya kira. Ikuti mereka bagaimana. Ada kemarin Ustadz Alwan. Ada mereka begini. Ustadz Alwan bilang begini.
Saya ini kan kemarin ini sedikit curhat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak Indah juga jago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya kemarin kan ada ini. Kita ini debat banyak yang lupa juga ternyata ya ayat-ayat Quran. Lupa, banyak hafalan kita juga lupa. Oh iya juga. Ternyata memang apologet ini katanya tentara-tentara di perbatasan, kata dia istilahnya begitu. Ada perbatasan. Jadi beda. Kalau kita yang di tengah kota itu bisa bernyaman-nyaman pakai AC, pipan enak lah gitu, nyaman semua kan. Kalau yang di perbatasan enggak. Di perbatasan itu dia mata merhatikan harus. Anda tahu yang perbatasan Korea Utara, Korea Selatan itu kan? Wah, dia mata begitulah. Kita nih kan fokusnya tidak bisa tidak bisa. Nah, kalian semua ikhwatul iman sekalian yang ada di tengah kota, yang bernyaman-nyaman dengan kitab-kitab kalian, fokus di situ. Pastikan anak-anak kita itu tidak kehilangan nilai-nilai Islam gitu. Kalau kita nih kadang kita nih ngejawab itu, kalau kata Ustadz Alwan, jawaban kita itu ada jawaban taktikal banyak. Contoh begini, Kang Chan, buktikan kalau Allah itu Tuhan. Idealnya betul dalam Quran mengatakan Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbus Samawati wal Ard, Allahu Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Yes. Tapi kalau jawaban taktikal kan kayak saya nggak bisa jawaban begitu kan. Allah itu Tuhan yang menciptakan Yesus. Buktinya Yesus ada. Langsung ngamuk. Langsung keluar. Sehingga rasa kucing ngamuk. Nah, jawaban-jawaban taktikal begitu. Begitu teman-teman. Jadi ikuti mereka ya, mereka guru-guru kita, insyaallah. Silakan mungkin Mbak Indah, Bang Ardi. Insyaallah, masya Allah, tabarakallah. Siap. Iya teman-teman, kalau Kancan ini narasi ya, Oten itu ya pada kepanasan gitu. Sebetulnya kalau kita kalau kita lihat dari perspektif, sebut saja helikopter view lah, perspektif lebih atas. Al-Quran ini paling dekat kepada rasa sayangnya Kristen. Coba kita lihat ya, kalau ke Yahudi, kita lihat terhadap Yesus ya. Kalau kita lihat Yahudi itu mencaci maki habis Yesus. Anda buka Sanhedrin 43b, 43a, seriusan, baca. Bagaimana Yesus dihinakan, dia mati, dituduh tukang sihir, dicambuk seriusan asli, sampai mengerikan lah bagaimana hukuman kepada Yesus. Bahkan sebelum dihukum pun, dia sudah dituduh anak haram, Ben Stada, anak tentara, namanya Pantera. Mamanya disebut pezina. Yes, orang Yahudi. Bayangkan. Kami Muslim nih, kami ini ajaran yang paling dekat dengan orang yang mencintai Yesus. Bayangkan. Anda di tengah-tengah pendeta, sarjana-sarjana yang mengatakan Yesus menjadi kutuk. Lalu Anda senyum di situ. Kenapa? Karena dapat benefit. Seakan-akan dapat benefit dari situ. Kristus mati karena dosa-dosa kita, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Lihat, tanpa disadari Anda tersenyum dengan penderitaan Yesus. Itu yang terjadi tuh. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ini yang terjadi. Anda bayangkan di posisi Yesus, coba. Disiksa habis-habisan. Ya Bapak, lepaskanlah cawan ini dari hadapanku. Dia mau keluar. Dia mau lari. Dia sudah tidak kuat. Ini posisi kalian. Aneh sekali ya. Lihat. Kalian tuh kalau Yahudi itu, dia menghina Yesus karena dia menghinakan Yesus karena dia tidak meyakini Yesus ini Mesias. Kalian, sekolah kalian, sarjana-sarjana kalian, pendeta kalian menghina Yesus dan kalian dapat benefit dari situ. Mana yang lebih kejam? Tapi Anda lihat Islam. Kami orang Islam, kami ini percaya Yesus ini lahir dari miracle, dari keajaiban, mukjizat karena izin Allah. Dia menghidupkan orang mati karena izin Allah. Yesus nih. Dia menyembuhkan orang berpenyakit lepra karena izin Allah. Menyembuhkan orang buta karena izin Allah. Yes. Bayangkan Anda jadi Yesus nih ya, teman-teman Kristen sekalian. Ini simulasi aja, Anda jadi Yesus. Lalu Anda mendengar 3 orang berkata, Yesus, kamu anak pezina, kamu anak haram, kamu mati dengan cara mati dulu, disiksa lalu digantung. Sanhedrin 43b. Lalu ada satu lagi, dia bilang begini, Yesus,
terima kasih, kau sudah menjadi kutuk. Dosa-dosa kita ditebus olehmu, kau harus tumpahkan darahmu. Kau disiksa, makasih Yesus. Apa kata Yesus? Yesus mengerutkan dahinya. Apa kau ini? Lalu ada satu lagi berkata, Yesus, engkau ini seorang nabi, waja'alani nabiyya, mubarakan ainama kuntu. Engkau diberkahi ya Yesus di mana saja engkau berada. Senyumlah dia. Engkau orang yang berbakti kepada ibumu, senyumlah dia. Begitu. Wabarrom biwalidati. Kalau kata Kristen, Yesus ini kepada ibunya bilang, hai perempuan. Bayangkan seperti kepada pelacur. Kata Islam, wabarrom biwalidati. Kau berbakti pada ibumu ya Yesus. Enak sekali orang satu nih, kata Yesus. Engkau diberkahi di mana saja engkau berada. Luar biasa. Engkau menunjukkan jalan yang lurus Yesus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Yes. Yesus, ibu ini bukan orang yang pezina. Senyum dia, ibunya dipujikan. Apa? Emang kau katakan apa terkait ibuku? Ya Maryamu, wahai ibunda Yesus, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih ibumu Yesus. Wa tahharaki, mensucikan ibumu ya Yesus. Wastafaki ala nisa'il alamin, memilih ibumu ya Yesus di atas seluruh wanita di dunia ini. Siapa dia? Muslim. Seorang muslim lah yang mengatakan, karena dia baca Qur'annya tiap hari. Muslim. Jadi kalau Anda teman-teman Kristen, terus Anda ini objektif, Anda makanya ada orang-orang sudah mu'alaf dari kekristenan. Banyak orang yang posesifnya tuh tinggi, ada. Dia mencintai Yesus. Semalaman dia ajarkan Yesus. Dan ketika dia masuk Islam, loh kok aku malah tidak meninggalkan Yesus? Malah aku lebih dekat dengan Yesus. Setiap aku baca Yesus dalam Bible kok dikonfirmasi oleh Quran. Yesus bukan Tuhan. Yes, jangan kau katakan aku baik, sebab hanya yang satu yang baik saja, itu Tuhan. Yesus menolak disebut Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Yes, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka ada di sini supaya mereka mengenal bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata-kata sesuai dengan Bapa yang telah mengutus aku. Utusan. Tuhannya Yesus ada satu. Dengarlah orang Israel, Tuhan aku dan kamu adalah satu. Markus 12:29. Satu. Oh iya, sebentar lu saya. Oh iya. Aduh, Mbak Indah, Bang Ar, Mbak Eca sama Bang Kucang, saya izin dulu ya. Udah mau azan zuhur di sini dan saya ada perlu juga sama anak-anak. Saya izin dulu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.